Previously on the Jepang Unsensor. Yang gak enaknya tuh apa ya, karena gue tuh itu gaijin ya dibilangnya. Gue tuh gaijin, gue tuh orang asing. Dan mungkin kayak mereka belum familiar gitu kalau gue orang Indonesia gitu loh. Lu juga kan, gue kemarin kan suruh ya kan, kita tanya langsung yuk ke orang Jepangnya gimana ya kan. Oh iya betul ke guys. teman-teman Jepang lu ya kan. Mana HP gue? Nanti screenshotnya kita kasih lihat ya kan. Tapi nama orang Jepangnya kita samarkan. Iya dong. Jadi Iya dong. kita kali ini akan membahas ternyata orang Jepang itu masih belum biasa dengan isu rasisme ya kan. Bahkan masih jadi banyak terjadi Masih praktek ada, ya kan. Isu masih ada. rasisme terhadap orang asing ya kan, yang main ke Jepang. Khususnya bahkan kita nanya ya kan, pandangan lu terhadap First orang impression gitu. Iya, jatuhnya, first guys. impression lu terhadap orang kulit hitam misalnya gitu, atau kulit berwarna kayak cuman coklat, kuning, putih dan lain-lain. Itu kayak gimana sih pandangan lu? Nah, ternyata jawaban orang Jepang sangat mengagetkan juga ya kan. Ini pertanyaan gue lah. Iya. Jawabannya. Buset. Buset. Jawabannya 4 lembar udah kayak ini. Pidato kepresidenan beneran jawabannya parah. Oke, ini singkatnya aja ya. Pokoknya pertanyaan pertama Oke. itu kalau misalkan kamu ketemu orang kulit hitam, pertama kali, itu first impression kamu apa? Gue nanya itu ke teman gue, terus habis itu dia bilang, gue nggak pernah ngeliat gitu Hotondo Miyamasa, yang gue jarang lihat gitu. Terus habis itu juga kayaknya memang untuk kesempatan untuk ketemu juga sedikit. Dan kalau misalkan ditanyain soal first impression, dia bilang katanya secara tidak sadar gitu. Dia bilang katanya menakutkan. What the? Kowai to iu insho wa moteiru kamoshirenai desu. Astaga. Terus habis itu jadi memang mereka tuh kayak, karena badan orang kulit hitam itu besar. Terus juga Apanya yang gede nih? Badannya. Terus habis itu juga kulitnya juga hitam gitu. Jadi kayak mereka ngerasa Ranbo itu kayak kasar gitu loh. Kasar, terus juga kayak Jadi, menakutkan. Dari dua pengalaman yang tadi, mungkin lu karena geseng ya waktu itu lu bilang. Siap. Iya kan? Mungkin lu dipandang. Enggak. Tapi J, lu dipandangnya, iya kan? Iya geseng, tapi kan gue kecil. Tapi lu tetep lu dicurigai tuh. Iya sih. Sabar. Apalagi kalau misalkan gue bawa sepeda gitu kan, gue lagi benerin sepeda, kayak gue disangka nyolong kayaknya. Lu ngerasa juga kan? Pas pulang kan ke Indonesia baru mikir kan, anjing nih orang Jepang ya kan? Anjir. Nah, terus habis itu yang kedua, gue nanya pertanyaan yang sama, tapi kepada orang kulit putih. Jawaban dia bagus. Jadi yang pertama itu tadi kepada orang kulit hitam, orang asing kulit hitam. Terus Yang kedua terhadap orang asing tapi kulit putih. Amerika, kayak gitu-gitu. Europe ya kan, Eropa. Dia bilang katanya yoi imide tachimasu. Jadi kayak tiap kali mereka ngelihat itu kayak first impression bagus. Mereka kelihatannya kayak mature, mereka kelihatan kayak calm gitu kan. Terus habis itu juga apa? Ini parah banget sih, dia ngelihat orang kulit putih langsung bagus gitu. Kayak ini apa? Langit. Ini bumi. Iya. Ya kayak gitu ya. Parah banget sih. Kok bisa yang orang kulit hitam kasar, orang kulit putih? Wah, Jepang. Belum selesai. Jadi tuh dia juga bilang gini. Kemudian saya merasa kalau orang kulit putih itu orang kaya. Rata-rata orang kaya. Orang kaya? Kenapa? Karena mereka berpikir waza nihon ni ite. Jadi kayak sengaja ke Jepang cuma buat turis, cuma buat tourism, cuma buat kayak sekolah gitu-gitu. Jadi kayak mereka ngira, oh ini orang kulit putih ini orang kaya, daitai, kanemochi gitu. Anjir, orang dolar ya sih, dolar sama yen ya, susah ya. Maaf, IDR berapa? 0,01. Jangan sedih. Bangga. Berasa loh guys, dari Kyoto, Osaka saya pulang pergi gitu kan. Buset, 1,3 apa gue? Iya. Ya, tapi kan masih beasiswa lah, lumayan. Terus lanjut. Habis itu yang ketiga adalah orang gimana kalau misalkan first impression orang kayak gue, orang kulit. Nah iya nih. Sebenernya gue agak bingung sih pas waktu pertama kali gue nanya, gue tuh kulit apa sih, coklat kali ya? Jadi gue bilangnya
Hadawa Choco anjir, Coko. coklat. Bukan Cokoreto ya kan, coklat. Choco gitu kan. Terus Coklat abis itu batangan lu. Terus habis itu dia bilang kalau misalkan Choco ini familiar gitu. Oh. Kelihatannya ya ini orang Asia pasti gitu loh, entah orang Thailand atau orang Malaysia, orang Indonesia, dia ternyata bisa bedain si teman gue ini. Ya tapi banyak juga sih orang yang kulitnya coklat ya di Jepang. Iya. Ada beberapa biasanya, artis yang gue tahu, Yuami Kami. Nggak tahu, sumpah. Coklat. Ya, lu masa nggak tahu kan, lu suka Jepang, Yuami Kami, Yanagi Miyu misalnya itu kan coklat misalnya. Gue nggak tahu sumpah demi apapun, oke? Lu nggak boleh tahu juga sih Iya, kayaknya artisnya. gue nggak mau. Terus habis itu juga Terusnya gimana dia? dia bilang katanya kebanyakan orang-orang yang kulit coklat ini banyak, dan biasanya pertama kali first impression mereka itu adalah ini adalah orang-orang yang part time. Mahasiswa part time. Dia bilang katanya kalau misalkan di Arubaito di Konbini memang gajinya sedikit gitu, lebih sedikit daripada orang Jepang aslinya. Dan mereka bilang ini agak ini sih sebenarnya. Choco sama dengan Amari Kofu Dewanai. Jadi kayak Toyu Imeji ga arimasu, kayak misalkan apa tuh? Translate dong. Terus habis itu jadi mereka bilang kalau misalkan gue ngeliat orang kulit coklat itu memang nggak terlalu kaya gitu. Soalnya mereka itu suka ada di part time gitu, dan mereka juga mungkin si temen gue ini mikir karena orang Asia gitu loh, mungkin ini nggak sih kayak nilai tukar uang IDR gitu-gitu mungkin juga ngenanya di situ gitu. Ya udah sampai situ. Tunggu sebentar. Ada sedikit. Baru mau ditutup nih. Iya maaf ya. Gak apa, coba apa lagi ya kan, biar makin tercerahkan gitu. Lalu lama loh ini, gue tuh bentar ini banyak banget. Oh iya, terus habis itu gue juga nanya gini. Kalau misalkan 4 paragraf panjang itu. Panjang banget, mantap. Iya apa nih terakhir? Jadi dia bilang gue bilang kalau misalkan ada orang kulit hitam itu nanya ke kamu, kira-kira kamu mau jawab gak? Kamu mau nolongin gak? Karena orang kulit hitam ini bisa pakai bahasa Jepang gitu, bisa bahasa Jepang. Terus kata dia tergantung. Kalau misalkan dia di pedesaan, kemungkinan memang bisa bantu gitu, ramah. Karena jatuhnya kalau orang pedesaan itu kata dia minat sama Jepang. Kalau misalkan Tokyo atau mungkin perkotaan kayaknya agak susah sih guys, karena pertama orangnya sibuk dan kedua itu distrik kayak nggak sih kayak private gitu hidupnya, privasi ya. Jadi memang kayaknya di Tokyo mungkin agak jelek gitu loh si impressionnya gitu. Tapi kalau orang daerah mandang ini kali turis ya kan. Dan terakhir itu yang gue bilang, kalau misalkan menurut kamu orang kaya saya itu bisa nggak sih bisa nggak sih kena diskriminasi gitu, kata dia. Saya nggak pernah ngeliat ya kalau orang kaya kamu tuh terdiskriminasi secara langsung, tapi mungkin terdiskriminasinya itu lewat gaji guys. Mungkin yang gue bilang tadi, gajinya mungkin sama orang Jepang mungkin lebih sedikit gitu loh. Terus habis itu lebih mendingan saya ngambil karyawan orang Jepang daripada orang Indonesia gitu. Sebaliknya temen gue yang anak HI, ini bisa bahasa Inggris, dia bilang gini, aku yakin kamu pasti terdiskriminasi. Iya, jadi gini fun fact-nya nih. Ini kita memang hasil pengamatan DJ di Jepang ya kan, pengalaman, tapi gue juga nyuruh si DJ untuk nanyain teman-teman dia yang orang Jepang gimana sih pandangan mereka terhadap 4 pertanyaan itu ya kan. Gue bilangnya riset ya kan, emang bener riset, gue mau tahu aja. Memang. Dan jawabannya mereka itu sebenarnya hampir seragam ya, Je. Iya. Tapi sebenarnya asumsi kita dari pengalaman DJ yang tadi DJ jelasin ternyata bener. Mereka agak sulit melihat perbedaan penampilan dari warna kulit ya, Je ya. Buktinya lu tuh tadi dipandangnya sebagai orang yang orang India, dan lu ngapain lu ke Jepang ya kan? Udah kayak mau ngebom bener, terus ya lu juga dibilang ya mungkin lu bakal kena diskriminasi kan? Iya, memang yang gue tanyain itu kontras sih guys. Yang satu cowok, dia itu memang orang Jepang banget. Yang satu ini cewek, dia anak HI dan dia memang sudah open gitu, open minded, dia orang global. Keliling dunia mulu kan? Memang bedanya cuma di situ doang guys. Bedanya cuma di yang menurut kamu orang kaya saya itu terdiskriminasi atau enggak. Jadi jawaban yang si anak HI itu ya gitu. Oke, jadi gini, kita tutup aja ya. Makasih banget nih DJ nih. Tapi sebelumnya gini, pengalaman di Jepang dari si DJ ini yang cuma 1 bulan tapi berharga ya kan, melebihi 20 tahun kata dia tinggal di Cibubur dan Jakarta ya kan. Nah, itu mengajarkan kita bahwa
sebenarnya nggak semua orang Jepang ya pasti, Je. Tapi ternyata negara semaju Jepang, Je, yang dibilang orang sepinter Jepang, sehebat Jepang, ternyata rasisme itu masih ada, Je. Pasti Sama masih kayak ada. orang Indonesia gitu, ya kan? Apakah semua orang Indonesia rasis? Enggak. Tapi ternyata rasisme itu masih ada. Tapi kan Jepang negara maju, ternyata juga masih ada loh, bayangin. Dan bahkan kena gitu ke orang Indonesia sendiri pengalamannya si DJ itu. Yang sebenarnya DJ itu lu nggak terlalu hitam ya, J, untuk ukuran, karena lu kan bukannya Tapi ada negroid segala macem, ya kan? Tapi kan gue gosong gitu kan. Dan parah lagi, J, lu udah di kelompok ini, lu berkulit berwarna, dan lu juga kayak bisa ditebak gitu ekonomi lu, pekerjaan lu, dan lu dicurigai gitu. Jadi ya rasisme itu ternyata di Jepang masih banyak ya, J. Bahkan kita bahkan nanya lebih jauh lagi tadi melalui 4 pertanyaan tadi, ya kan? Yang apa pandangan lu terhadap orang asing kulit hitam, apa pandangan lu terhadap orang asing Kulit putih, orang asing kulit putih. Terus yang ketiga, apa pandangan lu orang kayak gue. orang terhadap kayak lu. Iya, Dan yang keempat, apakah mungkin lu bisa didiskriminasi di Jepang? Dan jawabannya itu semua mendukung bahwa DJ sangat mungkin untuk kena diskriminasi. Dan lebih parah lagi, untuk orang kulit hitam itu mungkin banget ya, J, untuk kena diskriminasi. Karena dia nggak bisa melihat perbedaan. Dan emang kebanyakan orang kulit hitam itu, kalau gue lihat ya, orang Jepang tuh nggak berani approach duluan ke mereka. Pertama kali pasti orang kulit hitam dulu, gitu. Dia mau private sih gitu ya. Oke lah, gue udah bingung lagi. Tapi gitu aja sih, obrolan seru kita ya kan, panjang lebar kali tinggi ya kan. Mungkin kapan-kapan kita suruh DJ lagi ngomongin yang lain gitu ya kan. Tapi jangan jaf ya guys. Jangan jam. Sebenarnya Ya. tuh kayak Jepang unsensor ya. Iya kan, Jepang unsensor ya kan. Iya kan. Sebenarnya tadi itu pas Tensan bilang kayak apa tadi? Iya, Kepanjangannya? waktu lu gua ngundang dia kan, jangan ngomongin Jaf ya. Iya, kita nggak ngomongin Jaf doang, tenang aja. Kita kan ngomongin anime juga, ngomongin. Pengetahuan gue tuh nol iya. tentang Jaf. Kalau lu begini, gua gini, Jaf ya. Yang ini gua begini, lu gini. Iya, gitu. Tapi makasih aja ya. Oke. Oh iya, ini ya, physical distancing. Nih, Ya? gini aja. Gini ya. Oh gimana? Gimana? Kameramen. Sikut ya? Beneran sikut. Sikut. Oh gini. Ayo. Ya, nggak keren banget sumpah ya. Tadi gue sempet bingung sih guys, apa jangan-jangan gue pakai masker gitu kan? Enggak. Sekarang kita udah nggak pakai masker. Banyak yang komplain soalnya, ya kan. Oh iya. Ini orang mesum, takut di penjara ya kan. Enggak, kita nggak takut gitu. Kita ngomonginnya yang mantap-mantap tapi bertanggung jawab gitu. Iya kan? Iya dong, enggak. Oke sih, sampai di sini lagi. Ronald, matiin. Sampai jumpa di Jepang Unsensor berikut ya. Dadah. Dadah. Makasih DJ. Dadah.